warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang terkait dengan hukum tata negara. Hai semua, aku Nisa Humairo sebagai moderator. Hai, aku Garis Salim Bikumening Harahap sebagai pemateri 1. Halo semuanya, saya Aurena Zarina sebagai pemateri 2. Halo semuanya, aku Margaret Kulto sebagai pemateri 3. Halo semua, aku Mujara Siva dari pemateri 4. Latar belakang dari hukum tata negara adalah ilmu hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata negara, struktur kenegaraan atau mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara, atau cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan berkenan dengan yang pertama yaitu konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Yang kedua, institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya. Yang ketiga, mekanisme hubungan antar institusi itu dan prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu negara bersifat teoritis. Seseorang yang mempelajari ilmu negara tidak akan mendapat hasil yang dapat dipergunakan secara langsung. Sementara, hukum tata negara bersifat praktis karena apa yang dipelajari dalam hukum tata negara dapat dipergunakan secara langsung. Hukum tata negara merupakan penerapan aliran pemikiran negara dan hukum Indonesia yang ada dalam ilmu negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan pengantar bagi mereka yang hendak mempelajari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sementara itu, apabila dilihat dari objek yang dikaji, maka antara hukum tata negara dan ilmu negara ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, objek hukum tata negara dan ilmu negara adalah negara. Perbedaannya, jika yang dikaji oleh hukum tata negara adalah negara dalam arti konkret, sedangkan yang dikaji oleh ilmu negara adalah negara dalam pengertian abstrak. Fungsi hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara Indonesia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan hubungan tata kerja NKRI. Yang kedua, sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Penegakan hukum tata negara Indonesia melalui lembaga negara penegak HTN, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya adalah pasal 24C Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum tata negara Indonesia ada 6. Yang pertama, sumber hukum material. Yang kedua, sumber hukum formal. Yang ketiga, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Yang keempat, traktat atau perjanjian. Yang kelima, doktrin. Yang keenam, jurisprudensi. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi teman-teman sebelumnya, hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur tentang organisasi negara, alat-alat perlengkapan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara.
Para ahli memberikan definisi yang beragam, tetapi seluruhnya menekankan bahwa hukum tata negara mengatur struktur dan mekanisme negara. Hukum berisi aturan dan sanksi. Dalam hukum tata negara terdapat sanksi politik, diproses oleh lembaga perwakilan, dan sanksi hukum diproses oleh pengadilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hukum tata negara termasuk hukum organisasi, yaitu mengikat ke dalam lembaga-lembaga negara. Tata negara adalah sistem penataan negara yang memuat aturan mengenai struktur dan norma kenegaraan. Negara memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, wilayah, kedua penduduk, ketiga pemerintah, dan keempat kedaulatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Raja Desril SH MH yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum.